Ya. Sehingga juga truk angkutan logistik sekarang ini pemerintah macet, tidak boleh lewat jam sekian sampai sekian, tutup. Susah kita, Pak. Angkutan umum yang dikorbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat GG, Rally Bisnis hadir kembali. Nah, kebetulan ini ada isu hangat. Jadi teman-teman nih pada teriak tentang kenaikan tol. Nah, saya ingin ketemu dengan Bapak Haryadi yang sebelah sana. Selamat sore Pak Haryadi. Selamat sore. Ya, dengan Bapak Kurnia. Lesani Ya, Pak. Adnan. Lesani Adnan. Nah, ini. Sani, Pak. Kalau Pak Haryadi ini pengusaha angkutan truk, Pak Sani pengusaha bis, Angkutan orang. angkutan orang. Jadi angkutan barang dengan angkutan orang. Siap. Nah, ini Pak, teman-teman gini, ini kok tiba-tiba mengagetkan. Harga tol, ya tarif tol ini naik pada saat pandemi. Nah, ini gimana Pak pengaruhnya terhadap angkutan umum? Dengan Pak Haryadi coba Pak. Kondisi saat ini dengan kondisi pandemi, praktis kendaraan kita pun tidak berjalan, Ya. hampir 60%. Ya. Persaingan harga pun juga semakin ketat. Jadi Karena sekarang gini Pak, sulitnya- sebentar. Mobil Bapak sekarang ini lagi nggak jalan ya, banyak nggak jalan ya Pak? Banyak sekali Pak yang nggak Iya. jalan. Jadi ordernya kurang apa gimana Pak? Ordernya kurang Heeh. dan peminatnya pun, pengguna jasanya jadi bersaing harga. Banyak yang banting-bantingan harga Pak. Banting-bantingan. Udah rebutan order nih Pak Udah ya? rebutan order. Ya. Nah, ditambah lagi sekarang Ada tol naik. ada tol naik. Waduh, tengkurup dong ya. Nggak bisa beli ban Pak. Nggak bisa beli ban. Cicilan aja juga Iya. udah pending. Udah pending. Ya. Nah sekarang di angkutan bus gimana Pak itu Pak? Iya Pak Gagan, makasih kesempatannya. Iya. Jadi kalau kita bicara angkutan orang hari ini, persis seperti yang Pak Haryadi bilang, kurang lebih sama. Iya. Jadi dari 100% unit yang kami punya itu yang berjalan sekitar 40%-an lah. 40%. 40%. Itu terjadi karena demand-nya yang turunnya drastis. Jadi dengan kondisi pandemik ini memang dengan himbauan pemerintah dan betul kita kan sebagai warga negara Indonesia khususnya kan juga harus menyikapi supaya jangan pertumbuhan tambah besar. Iya. Nah, dari situ membuat orang untuk mengurangi perjalanan. Namun kalau di angkutan bus ini agak unik, Pak. Iya. Angkutan orang ya. Ya. Angkutan orang ini agak unik seperti yang Pak Haryadi bilang tadi, kalau di barang demand-nya menurun. Demand-nya menurun. Sementara supply-nya tetap. Ya. Supply-nya tetap. Nah, jadi terjadi persaingan harga. Persaingan harga. Kalau di angkutan orang, kalau saya cermati, kami ini berhadapan dengan pesaing yang sudah tidak apple to apple lagi. Artinya selama pandemik khususnya Pak Gagan, Iya. selama pandemik ini lahirlah oportunis yang menjadi pelayan transportasi orang ini tadi, yaitu kendaraan pribadi yang menjelma menjadi angkutan umum. Nah, memang pemerintah beberapa kali kemarin sudah sempat menyikapi, namun kan tidak bisa setiap hari juga. Iya. Ditambah tadi Pak Gagan mengingatkan, ini tarif tol naik. Iya. Tarif tol ini kalau kita lihat secara besaran kenaikannya itu memang tidak besar. Tapi kan dia per sektor. Iya. Sektor A tambah sektor B tambah sektor C. Kan gitu Pak Haryadi. Itu Pak. Iya. Nah, jadi kalau kita tambahkan Dijumlahkan Jadi jadi gede. Iya. Nah, sementara kalau bicara bus, tadi kalau Pak Haryadi kalau angkutan barang karena demand-nya menurun, supply-nya tetap, sehingga kan saling berebut kue. Jadi kalau kue ini yang tadinya kalau kita analogikan pizza lah, satu loyang itu ada 8 potong,
untuk 8 orang ini bisa buat 20 orang bukan 16 orang lagi. Bukan 16 orang. Jadi kan satu orang bisa seperempat, ada yang cuma secuil kan gitu. Iya. Nah, ini yang terjadi Pak, dikerubutin lah istilahnya. Dikerubutin. Nah, ditambah dengan biaya operasional yang ya notabene naik lah, ada kenaikan. Iya. Nah, ini yang membuat boleh dikatakan semangatnya menjadi pecah lagi nih. Iya. Sekarang ini dari masa pandemik dari Maret sampai hari ini, khususnya kemarin kita dengan semua kebijakan-kebijakan pemerintah kita masih semangat dalam kondisi untuk survive. Yeah. How to survive dulu. Nah, how to survive kan banyak hal yang harus kita lakukan, Pak. Iya. Bagaimana menyikapi, pertama kan karyawan jangan sampai ada yang di PHK. Iya. Kedua, armada ini ya pengusaha mungkin dari 10 8,5 kan punya utang, Pak. Iya. Ya kan minimal utang spare Iya. part. Nah, ini kan juga kewajiban yang tidak bisa kita tahan. Nah, jadi dari situ kita kan harus melakukan efisiensi, Pak. Iya. Dengan dari 100% armada yang kita miliki, 40% yang jalan, ini kan kita harus, itu kan upaya efisiensi. Tapi biaya jalan nambah, kan kita pada hari, biaya jalan nambah. Nah, ini yang kalau boleh kita bilang kurang bijak momennya ya, Ya. kurang bijak. Jadi momen kurang bijak ya. Betul. Nah coba kita hitung Pak Haryadi kira-kira ruginya di mana ya? Mungkin masih ada ya pemerintah kan bikin gini seolah-olah pemerintah pingin juga jalan tol dikembangkan dengan yang baru kan, investasi baru gitu kan, atau adanya inflasi jadi dinaikin. Nah, meskipun tanpa melihat kepentingan lain dari angkutan barang dengan angkutan bis gitu. Orang ya. Nah coba Pak supaya si pemerintah juga enak ya hitung-hitungannya. Nah bagi angkutan barang, angkutan bis juga enak. Kira-kira apa tuh Pak jalan keluarnya Pak? Jalan keluarnya ya kalau kita pun tetap jalan tol harus dikembangkan, Pak. Seiring dengan penambahan kendaraan juga. Ya. Namanya perusahaan harus ada untung. Jalan Ya. tol juga harus untung supaya bisa lebih berkembang lagi. Ya. Dari situ kalau saya berpikir ada baiknya kendaraan pribadi dikenakan tarif golongan 5. Nah, sedangkan kendaraan umum itu harus mendapatkan subsidi. Bahkan bisa lebih rendah dari golongan 1 saat ini. Gitu. Nanti ngamuk dong Pak kendaraan pribadi ini gimana itu Pak ngatasinya? Ya, kalau dibilang ngamuk Pak, sedangkan program pemerintah pun juga kan menggalakkan angkutan massal. Ya. Betul. Jadi kalau nggak sanggup bayar, Gunakan angkutan umum. Ya. Gitu. Jadi dan ada sektor kan yang dibilang keinginan dan kebutuhan. Ya. Gitu. Jadi kalau semuanya ingin ya sekedar ingin. sekedar ingin ya nggak bisa terlaksana, jalan tol macet tetap. Ya. Gitu. Tapi kalau jalan tol mobil pribadi ini dikenakan tarif golongan 5, mungkin kan penggunanya akan mikir. Ya. Bisa dia juga lewat jalan provinsi. Ya. Ya, pikir sendirilah mencari solusi masing-masing. Dan dengan adanya peningkatan harga di golongan 5, tentunya demand dari golongan 1 pun sebenarnya saat ini berapa persen gitu. Ya. Kalau kita lihat secara kasat mata, Ya. itu jauh lebih banyak, Pak. Jauh lebih banyak. Iya. Nah, gimana tuh Pak? Coba. Contohnya Cawang Gatot Subroto, Ya. tiap hari sudah kontraflow. Ya. Kenapa nggak mau ditinggiin setinggi-tingginya? Oh jadi ini ceritanya angkutan pribadi bikin macet kan ya? Banyak karena banyaknya kan? Karena banyaknya. Akhirnya kontraplow kan? Akhirnya sampai kontraflow. Dengan kontraplow sekarang tolnya juga murah lagi kan dibanding angkutan Murah. barang kan? Nah, kalau itu mahal, tentunya kan pengelola jalan tol mungkin kalaupun tetap macet mendapatkan hasil yang banyak. Iya. Bisa bangun lagi jalan layangnya. Mungkin jalan Gatot Subroto itu bisa double decker. Seperti Jakarta Cikampek. Ya. Elevated. Ya.
Gitu. Enggak, sebetulnya saya lihat gini Pak, awal-awal mau naikin tol itu kelihatannya karena elevated kan belum ditagihkan tuh tempo hari ya. 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 Belum ditagihkan. Ya. Jadi masih free lah bolak-balik karena kan ibaratnya masih Trial. trial kan. Trial. Nah, pemerintah dalam hal ini Badan Pengurusan Jalan Tol mau menerapkan itu. Ya, udah diterapkan ya untuk dikenakan tarif. Nah, kemudian sekaligus deh sama yang lainnya gitu mungkin Pak. Gitu Pak. Sebetulnya Pak, kalau elevated itu kan kebutuhan Pak, Ya. juga kan. Ya. Kalau tidak dibangun juga, Jakarta Cikampek itu udah nggak layak disebutnya jalan tol. Sudah Karena tidak menampung LHR. Mm-mm. LHR kan semakin meningkat, Pak. Ya. Dengan dari 2 jalur dibikin 4 jalur, 4 jalur, dilebarkan ya. itu juga sudah nggak menampung. dengan perkembangan daerah kan Pak. Betul. Ya. Dari daerah Jakarta Cikampek Cibitung itu kan industri, perumahan apa semua Iya, grow. gitu. Jadi ya sewajarnya saja dibangun elevated. Ya. Nah, sedangkan pemerintah pun juga sekarang sudah menyiapkan angkutan massal, Ya. kereta Cepat. bukan kereta cepat Pak, yang dari LRT. Cibitung, LRT. LRT. Sorry. Ini ya. itu kan. Ya. Nah, meskipun katakan Jakarta Cikampek itu mahal, Ya. ya bisa gunakan LRT. Ya. Yang untuk ke Jakarta kan murah. Ya. Gitu. Tapi kalau tolnya murah, LRT nggak kebayar nanti Pak, nggak ada yang naik LRT-nya. Jadi percuma ya bikin LRT nanti ya. Percuma bikin Ya. LRT. Nah, kalau angkutan barang ya, ini kan harus untuk meningkatkan roda ekonomi Pak. Roda ya? ekonomi. Iya. Ya, makanya Jadi itu harus lebih murah daripada angkutan pribadi gitu Pak ya. seharusnya Pak. Seharusnya ya. Ya, karena dari sisi manapun juga angkutan barang, angkutan umum lah pada umumnya harus lebih murah Hmm. cost-nya. Nah, kemarin kalau nggak salah Pak, sebelum penerapan kenaikan baru ini, pemerintah untuk jarak dekat nih Pak, ada tarif integrasi. Justru angkutan barang lebih murah Pak. Kok sekarang dibalik malah? Enggak juga Pak, angkutan barang tetap dikenakan tarif golongan 1, golongan 2, golongan 3 sampai golongan 5. Ya, tapi dibanding pribadi kayaknya lebih mahal kemarin tuh. Oh enggak. Jarak pendek kan, ada yang jarak pendek tuh mahal. Integrasi itu kan Pak jadi Jakarta Cikampek satu harga, Ya. Jakarta Bogor satu harga. Tapi tetap golongan 1 sekian, golongan 2 sekian, golongan 5 Iya. tetap lebih mahal. Tetap ada golongannya. Lebih Tetap mahal ada- ya? Tetap ada golongannya. Tetap ada golongannya Pak. Iya. Justru kan kita menghendakin golongannya itu yang ditukar. Ditukar golongannya. Nah, Ya. yang golongan 1 jadi lebih mahal supaya jalan tol juga punya duit buat ngembangin. Karena kan demand golongan 1 lebih banyak. Lebih banyak. Coba hitungannya gimana Pak? Coba kalau kita balik Pak. Apa sekarang itu formulanya banyak angkutan pribadi apa dengan angkutan barang gitu Pak? Saya rasa sih banyak angkutan pribadi jauh lebih banyak Pak. Iya. Bisa dilihat dari produksi Gaikindo. Iya. Betul nggak Mas Adi? Betul. Jadi izin Pak, Ya. saya ikut Iya, Pak. melengkapi Mas Andi, lah ya, apa silakan, yang Pak Aryadi bicara Ya. tadi. Jadi kalau kita bicara secara total pengguna jalan ini, kita pertama dulu Pak, dari BBNKB dulu. BBNKB per daerah itu boleh dicek. Angkutan umum dan angkutan pribadi itu angkutan umum tuh hanya paling 10-15%, nggak nyampe. Angkutan umum. Ya, dengan kendaraan pribadi. Kedua, pengguna jalan tol. Kita bisa cek, ada kok data statistiknya, saya pernah dengar. Pengguna jalan tol di angkutan umum itu sendiri itu masih jauh lebih kecil daripada angkutan pribadi. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat, kita mencermati ini, yang mungkin saya melengkapi yang Pak Aryadi sampaikan tadi, Ya. kita sepakat Pak, jalan tol ini kan butuh biaya. Ya. Satu, biaya perawatan dulu. Setelah itu, ini kan ada unsur bisnisnya Pak Gagan. Ya. Jadi ada butuh untuk return Ya, of namanya ada investment. investasi kan. Ya, return of investmentnya. Di situ value bisnis yang tidak bisa terelakkan. Nah, namun dengan melihat ini, tadi juga dari Pak Aryadi udah lontarkan juga pertumbuhan pengguna jalan ini kan cukup besar. Pertanyaannya simpel. Kenapa orang relatif menggunakan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum? Ya.
kenapa orang masih lebih banyak menggunakan katakanlah kalau kita bicara di barang, mereka mendelivery atau mengantar sendiri ketimbang menggunakan jasa titipan. Kira-kira begitu kan? Iya. Nah ini kan kembali lagi kan ke apa namanya ekosistemnya Pak. Jadi kalau misalnya kita juga sebagai saya khususnya angkutan orang juga harus terus berbenah diri dan kita bisa lihat, kita bisa buktikan khususnya angkutan orang kita udah jauh jangan berbenah. Nah dan satu lagi psikologis masyarakat dengan infrastruktur yang tumbuh dan terkoneksi lebih masif ini, orang itu untuk mencoba itu sangat tinggi. Tadi beliau udah bilang Pak, ini antara yang diinginkan dan yang dibutuhkan. Iya. Artinya gini Pak Kekan, kalau dia sekedar ingin itu udah nggak bisa ngomong. Iya. Ya dia masuk semua. Berapapun dibayar. Berapapun dibayar. Iya. Nah, Iya. tapi kalau dia butuh, dia kan berhitung Pak. Iya. Saya butuh cepat nggak sih? Saya butuh jauh apa nggak sih? Iya. Saya butuh kendaraan pribadi, atau saya butuh antar barang sendiri, atau saya menggunakan moda yang ada. Iya. Nah, jadi saya sepakat yang Pak Haryadi sampaikan tadi. Iya. Pemerintah kan kita lihat nih upaya pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat ini kan sangat masif. Jadi membuilding bus perkotaannya, membuilding yang berbasis rel. Iya. Kalau ini tidak diimbangi dengan kebijakan, ini tidak akan kembali. Orang tetap akan prefer mendingan bawa mobil aja. Nah, artinya apa yang menjadi tujuan pemerintah itu tidak akan tercapai, Pak. Kembali lagi bisnis. Iya. Karena kan LRT itu kan ada investasi ya, Pak Rene. Gede sekali. Nah, itu kan harus kembali, Pak. Iya. Nah, jadi tinggal kan korelasi teknisnya, masalah tarif dan segala macam. Bagaimana orang tetap merasa efisien menggunakan angkutan massal. Iya. Nah, balik lagi kita bicara jalan tol. Iya. Kita analogikan yang paling gampang. Kita Jakarta, saya bicara bis ya, Jakarta ke Jawa Tengah, Iya. Semarang atau Solo lah sekitar itu. Dengan tarif tol kurang lebih 400.000, ya kan? Kalau kita golongan 1, bus memang masuk golongan 1 kalau bicara Golongan bus 1, ya. ya. Golongan 1 sama dengan kendaraan Ya. pribadi. Kalau golongan truk itu kan ada yang gandengan, terus ada yang trailer, Ya. golongan 2, 3, 4, 5 ya. 5. Ya, mungkin kalau saya melengkapi apa yang disampaikan Pak Haryadi tadi, ini perlu juga diketahui. Kami melalui asosiasi angkutan, kita sudah mensuarakan itu dari 2015. Persiapan jalan tol Trans Jawa ini tersambung, terkoneksi, kita sudah suarakan, kita minta ada pemerintah membuat golongan angkutan umum. Golongan angkutan umum. Ya, nah jadi yang mana golongan angkutan umum ini mendapat privilege. Kenapa seperti itu? Kan jelas Pak, di dunia manapun yang namanya angkutan massal, baik barang maupun orang itu diberikan privilege lebih Pak. Iya. Artinya kan ini kan untuk mengakomodir kebutuhan orang. Karena kita kan ada regulasi Pak. Ya. Betul ya Pak Riri? Truk ada batasan umur, truk ada standar yang harus diikuti. Dan biaya fix seperti KIR lah, STNK lah, dan investasi ya Pak Gagan. Yeah. Pak Gagan beli mobil, maaf ya kalau Yeah. saya sebut merek, Yeah. beli mobil pribadi Innova lah misalnya. Yeah. Dengan beli truk Bapak lebih murah mana bunganya? Kendaraan pribadi kan. Kendaraan pribadi. Di jauh situ lah. saja sudah menurut saya kurang tepat. Yeah. Harusnya kita alat Bapak bekerja untuk melayani masyarakat ini kan mendapat support lebih dari pemerintah. Nah berarti ini pemerintah tidak mendukung ke sana ya? Belum. Kalau kita lihat kan, Belum. makanya tarif tolnya aja beda. Gitu. beda. Nah, Bunga beda, tarif tol Betul. beda kan? Nah, Iya kan? Jadi- STNK ya mobil biaya pribadi, contohnya seperti Pak Sandi sebutkan tadi, kita lihat Ya. dengan truk atau dengan bus lebih murah. lebih murah. Truk dan bus. Ya. Tapi kenapa jalan tolnya jadi lebih mahal? Betul. Tapi Jadi kan, iya makanya ini bertentangan. Jadi sementara pemerintah satu pihak dia akan menggalakkan angkutan massal kan, Ya. ya contohnya bikin LRT, Bikin jalan LRT, tol connecting semua kan, Nah. ya kan. Tapi kenyataannya ya dari kebijakan-kebijakan yang ada di lapangan larinya tadi kenaikan-kenaikan untuk angkutan barang gitu. Angkutan Betul. barang dan angkutan orang. Iya. Jadi nanti Pak, logistik. Sekarang ini kan dengan tren yang terjadi hari ini, orang belanja itu kan tidak harus fisik. Iya. Mereka bisa pesan buy online dan segala Buy online. macam.
Iya. Kayak beliau ini kan pelaku jasa logistik ya, Iya. barang. Kalau untuk menyampaikan barang ke daerah-daerah tersebut kan masalahnya waktu Pak, mau Iya. cepat. Mau cepat. Ya salah satunya harus lewat jalan bebas hambatan, ya, tol. Iya, ya, tol. iya, tol. Tapi kalau cost tol road ini sendiri mahal, bagaimana bisa memanfaatkan itu? At least akhirnya pengemudi atau operatornya berpikir, wah kostnya tinggi lewat jalan bawah aja. Jadi rentang waktu jadi lebih panjang. Iya. Dan risiko juga lebih besar. Lebih besar. Betul ya Pak? Betul. Karena ketemu dengan pasar tumpah, ketemu dengan Motor. motor dan segala macam. Nah, jadi layaknya kalau jalan tol ini ada tarif khusus untuk angkutan umum, ini kan juga memudahkan masyarakat. Kosnya bisa tetap menarik lah. Menarik. Kan kita kan dituntut murah, baik, bagus, Cepat tepat, atau tepat. profesional. Profesional. Nah, Jadi sekarang kebalik ya intinya Pak Haryadi ya. Ya. Tarifnya kebalik ya sekarang kan. Jadi angkutan barang mahal, angkutan perorangan, angkutan umum. pribadi ya, angkutan Ya. umum Ya. mahal, angkutan pribadi yang murah. murah Ya. kan itu kan. Sehingga mendorong untuk pribadi itu yang jalan. Mm-mm. Gitu. Ada nggak Pak semacam hitungan kira-kira kalau Bapak terapkin di Bali gitu kan? Ini pengusaha jalan tol masih ada kelebihan nggak? Ada keuntungan lah gitulah. Coba Secara kasat mata Pak, karena kita lihat sendiri di lapangan pengguna pribadi itu jauh lebih banyak Pak. Mm-mm. Jadi kalau dibalik, saya rasa dengan sendirinya pengelola jalan tol akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Enggak, masalahnya begitu nanti diterapkan mungkin yang menggunakan kendaraan pribadi ya itu akan drop Pak. Gitu kan? Nah, dengan dropnya itu berarti pendapatan berkurang bagi pengusaha jalan tol. saya rasa tidak Pak. Jadi pada beralih ke bis gitu. Begini, ya, maksudnya- Bagi pengusaha bis memang Tapi untung. memang itu program pemerintah juga kan? Iya. Gini, Untuk Pak Dadan. menggunakan angkutan Iya. kereta, angkutan massal Angkutan kan? massal. Makanya harus ada hitung-hitungan Pak. Kalau misalkan kendaraan pribadi ya dibalik tadi harganya, Dibalik ya harganya. jadi lebih mahal gitu ya. Otomatis jalan tol memang untung gitu ya. Secara Gitu kan? hitung-hitungan. Secara hitung-hitungan. Jika Tapi penggunanya. volumenya berkurang Pak Berkurang. tadi. Berkurang. Dengan berkurang itu kira-kira berapa persen? Nah, ketemu nggak itu? Mungkin Pak Haryadi ada hitungan yang khusus supaya lebih telak gitu Ya. loh Pak. Saya kira kalau dihitung dengan kenaikan yang diganti dengan golongan 5 Pak, andai pun turun penggunanya 10-15% Iya. untuk angkutan pribadi, saya yakin masih tetap untung Pak. Dengan selisihnya itu. Dengan selisih harga Dengan yang selisihnya. Iya. karena menggunakan golongan 5 Iya. gitu. Tapi dengan turunnya 15%, tentu jalan tol jadi lebih lengang kan? Mm-mm. Gitu. Kecelakaan juga lebih kurang mungkin. Jadi intinya pemerintah mengurangi kemacetan nggak? Mengurangi kemacetan. Mau mengalihkan angkutan orangnya ke angkutan massal Massal. nggak? Kan gitu kan? Ini Gitu. kebijakannya supaya jelas gitu. Ya. Ya. Sehingga juga truk angkutan logistik sekarang ini pemerintah macet, tidak boleh lewat jam sekian sampai sekian, tutup. Susah kita Pak. Angkutan umum yang dikorbankan. Nah, sedangkan ini truk kan adalah alat bisnis, alat ekonomi. Alat Iya. ekonomi. Angkutan umum selalu yang dikorbankan. Giliran macet nggak boleh lewat, Liburan. liburan nggak Dibatasi. boleh lewat. Sementara kita lihat Iya. pada saat momen-momen tertentu itu, Iya. ya katakan Pak, dia kan bilang liburan tadi, itu sebenarnya lebih banyak angkutan umum ataukah angkutan pribadi? Yang memacetkan jalan tol. Iya, kan angkutan pribadi. Angkutan Jadi itu pribadi. yang saya bilang tadi, sering kali jalan tolnya macet, padat, tapi jalan provinsi lengang. Nah, ini kan juga menjadi satu alat pengurai, Pak. Iya. Yang tadi yang Pak Haryadi bilang tadi, let's say 10-15% yang berkurang. Tapi dengan selisih tarif yang naik itu, saya rasa kasat mata lagi ya Pak ya, Iya. itu akan menutupi biayanya Pak. Jadi rasanya ya kalau jalan tol itu
tarif angkutan umum ini mungkin disupport, diturunkan dengan harga khusus. Tapi yang kendaraan pribadi ini kan bukan berarti gratis ya, kita tidak minta gratis, kita sepakat ya Pak ya. Gratis, Ya. Kita minta ada tarif khusus untuk angkutan umum, Ya. untuk alat kerja ini, namun selisihnya ini yang ditutupi oleh kendaraan pribadi tadi, yang non umum, non angkutan massal. Ya. Kira-kira gitu Pak. Nah sekarang gini Pak, kita sebenarnya angkutan bis sama dengan angkutan pribadi tadi. Apakah memang dengan tarif model kayak begitu itu mematikan angkutan bis atau gimana Pak? Yang jadi masalah yang saya sebutkan di awal tadi Pak, sekarang ini kami harus head to head dengan angkutan pribadi yang menjadi angkutan umum. Angkutan pribadi menjadi Jadi angkutan umum. Ya. Jadi kita bus itu let's say misalnya isinya 30 orang, Ya. 35 orang atau 30 orang. Mereka isi 7 orang. Ya. Dengan tarif yang katakanlah sama, namun biaya investasi dia jauh lebih murah, biaya operasional dia jauh lebih murah, dan dia tidak tergapai dengan hukum. Ya kami pasti kalah Pak. Jauhnya. Oh jauh Pak. Wah bisa kacau dong. Kami dari terminal Persilatan. ke terminal, mereka bisa dari pintu ke pintu Pak. Iya. Nah ini sendiri kan nge-split sebenarnya. Ya itu yang saya sampaikan tadi. Kalau memang kita butuh menggunakan kendaraan pribadi, saya butuh harus bawa mobil, ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Karena kebutuhan itu kan ada konsekuensi Pak. Iya. Tapi kalau kita bicara keinginan, ya itu kan nggak ada limit ya, unlimited. Unlimited. Nah itu yang maksudnya. Jadi dari sini juga menurut hemat saya, Ya. pemerintah juga bisa mengajarkan masyarakat untuk membedakan mana yang dibutuhkan dan mana yang dia inginkan. Oh. Betul kan Pak? Ya, setuju. Jadi ada edukasi ke situnya juga Pak Gagan, supaya kita tidak bisa larang masyarakat untuk beli kendaraan. Iya. Kita tidak bisa larang pemerintah untuk memudahkan masyarakat untuk memilih kendaraan. Iya. Kan itu Pak? Iya. Tapi ayo kita sikapi sama-sama. Karena kita, khususnya saya mewakili mungkin angkutan orang. Iya. Kita diwajibkan dengan kewajiban A, B, C, D, E, F, G. Ini harus apple to apple juga. SPM. Kira-kira gitu lah. SPM. Ya, jadi Apa tuh SP? standar Standar pelayanan minimum. Sadar. Ya, Nah, jadi Iya. sedangkan angkutan yang tadi pribadi menjadi angkutan umum kan suka-suka Pak. Iya. Nah sekarang gini Pak Haryadi, untuk angkutan barang kan otomatis sekarang udah terjadi nih kenaikan, ya kan? Nah nanti dibalikan ya tergantung kebijakan pemerintah kan. Nah sekarang harga sudah terlanjur mahal, otomatis apa yang harus dilakukan angkutan barang? Berarti menaikkan tarif dong dari angkutan barang ke customernya. Gimana Pak? Kita hanya berusaha Pak Iya. untuk menaikkan. Tapi dengan tadi di awal saya sudah ungkapkan, Besar loh. ngarep bulan turun ke bumi Pak, ongkos bisa naik. Tapi sopir udah pada teriak loh Pak, besar Mau loh nggak mau kenaikannya. kita menjadi Iya. biaya Pak. Tadi kan per sektor ya, kalau kita jarak jauh itu kan, contoh lah ke Kerawang aja itu mungkin bisa bolak-balik Pak, Ya. bisa 32.000 Pak, berapa rit itu? Itulah jarak. yang menjadi Ya. beban kita Ya. Pak. Saat ini Ya. nggak mungkin kita menaikkan ongkos. Di apa? Ibaratnya ke customer Ke juga customer. lagi susah kan? Customer sendiri juga lagi susah. Hmm. Gitu. Iya. Jadi kita nggak mungkin Pak, impossible lah untuk menaikkan tarif. Jadi satu-satunya ke pemerintah lah ya, Ya, satu-satunya supaya dibalikan lagi ya, atau ditukar gitu lah. ditukar. Ya. Gitu kan Pak. Ya mungkin juga beban operasional jalan tol tetap, pandemi tetap berjalan. Ya kita ya menyadari itu Pak semua. Tapi kan dengan adanya kelemahan-kelemahan dari tarif yang sekarang ini Pak, tarif angkutan umum jadi lebih mahal. Nah ada baiknya yang salah ini kita benerin. Gitu. Sudah kepalang yang dibilang lagi pandemi. Gitu. Supaya ya mengurangi juga mobilisasi kendaraan pribadi saat pandemi. Coba contoh tahun baru kemarin Pak. Ya. Bali kayak apa? Yang bawa mobil pribadi seperti apa? ya Bus bagaimana Pak? Ada nggak peningkatan ke Bali? senyap. Nah, yang Tapi ada kadang-kadang mobil gini, pribadi. pariwisata digalakan itu ada pengaruh nggak Pak terhadap Oke. bis? Apa memang masing-masing ya udah pakai mobil sendiri Mobil aja? pribadi semua Pak. Jadi gini Pak Gagal, Ya.
pemerintah pusat menggalakkan pariwisata supaya hidup. Ya. Pusat. Ya. Tapi pemerintah daerah dengan alasan khususnya pandemi ini supaya tidak ada peningkatan klaster, penambahan klaster segala macam, mereka bikin prokes dan segala macam. Ini yang tidak connect. Namun kembali lagi Pak, kita harus sepakat. Kondisi pandemi ini harus kita sikapi bareng-bareng. Kita nggak bisa parsial. Ya. Nah, namun harapannya itu ada solusi. Artinya gini, pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan, Ya. nggak boleh ya provinsi A kebijakan ini, provinsi B kebijakan ini, provinsi C kebijakan ini. Namun kalau kita buktikan dari beberapa momen, Lebaran, akhir tahun kemarin, liburan akhir tahun kemarin, 17 Agustus ya, kemarin, tidak mengurangi orang berpergian, Pak. Ya. Namun truk dibatasi, bus juga dengan aturan ABCD. Artinya kalau kita lihat dari situ, orang tidak mengurungkan pergerakannya, orang tetap aja ya. namun menggunakan modal lain. Nah ini yang kita harapkan, kembali lagi, mana yang menjadi keinginan dan mana yang menjadi kebutuhan. Intinya itu Pak. Jadi malah pada saat liburan difasilitasi ya Pak, dijaga. Kira-kira begitu, kira-kira Ya. begitu. Jadi Ya. pada saat terjadi kemacetan dan segala macam, kita sama lihat lah berapa kali ada momen macet, baik di jalan tol khususnya, Ya. itu kan isinya kendaraan pribadi aja. Kendaraan pribadi Dari semua. sekian ratus tuh berapa, tinggal kita lihat aja persentasenya, berapa unit bus, berapa Ya. banyak bus, berapa banyak truk, berapa banyak kendaraan pribadi. Kalau angkutan barang kan sudah suruh keluar Pak. Sudah Lah, suruh ya keluar. Iya, Gitu. gitu Pak ya. Sedangkan bus Pak, kadang ya kalau saya lihat kasihan juga saatnya dia Melayani lebih maksimal, tapi tidak bisa, tapi stuck malahan. nggak bisa maksimal jadinya Pak. Nah sekarang gini Pak, jalan tol kan sudah terkoneksi dari sini Betul. sampai ujung Pak, Betul. ya. Sampai Surabaya ujung. lah, katakan. Nah itu sebetulnya lebih menguntungkan bagi bis atau Sangat menguntungkan Ya. Pak, sangat sangat menguntungkan. menguntungkan? Artinya begini, kalau dulu sebelum tol terkoneksi, kami bersaing pertama. Jadi tuh, teman-teman banyak yang investasi dong. Wah, banyak kata. Pak. Iya. Dari 2016 sampai ke 2019 tuh Iya. investasi teman-teman besar Banyak. sekali Pak, banyak sekali. Banyak. Investasi itu kan meremajakan kendaraan, Iya. menambah kendaraan, Iya. yang jelas menata ulang bisnisnya. Iya. Nah, ini kita bicara normal ya, kita Iya. tidak bilang karena pandemic ini kan force major. Iya. Nah, dulu sebelum tol terkoneksi, kita itu kita head to head dengan kereta. Dengan kereta. Kereta api itu mereka lewat, kita di stop. Kita macet, di jalan terus. Kalau kita ketabrak atau apalagi kita nabrak, kita yang salah. Ya kan? Pesawat nggak ada macet di atas Pak. Ya kan? Iya. Sementara angkutan orang, juga angkutan barang, lewat jalan provinsi, ketemu itu saya bilang pasar tumpah, orang kawinan ngeblok jalan, yaitu tadi dengan sepeda motor yang Biaya muncul ya di situ ya. Pak. biaya Pak. Nah, belum jalan rusak. Dengan ada jalan tol ini, Pak Gagan, wah ini memang jalan keluar Pak. Akhirnya kita bersaingnya head to head. Apple to apple, bukan apple to kesemak Pak. Kalau dulu apple to kesemak. Itu kesemak. Ya, dengan adanya jalan tol ini itu udah apple to apple. Nah, di situ kan juga men-trigger operator, baik operator barang maupun operator orang, itu kan untuk meningkatkan pelayanannya. Ya kan, kalau ini yang sedikit saya tahu, mau nih gini Pak. Iya. Kalau dulu kan kargo kereta itu kan menjadi pilihan utama juga. Iya. Tapi hari ini Pak, kargo darat Pak. Kan benaran. Karena kan mereka bisa fokus keluar langsung ke daerah-daerah kecil-kecil itu. Nah, kalau kayak kereta itu kan harus stasiun besarnya. Stasiun besar. Nah, ini yang juga menjadi pilihan yang saya sampaikan tadi. Jadi artinya tujuan pemerintah mengkonekkan daerah-daerah ini juga harus disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Nah maksud saya Pak, pada saat konektivitas tol itu terjadi, itu tepatnya pada saat itu investasi. Soalnya Bapak bilang tadi ada mobil-mobil pribadi itu kan jadi bersaing gitu dengan itu. Iya, ya. jadi Akhirnya pada angkutan orang ini ya banyak drop. rugi gitu Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau ini berjalan dengan normal,
tidak parsial namun bisa berbarengan Iya. antara kebijakan, terus pola investasi dan strategi investasinya si operator, ini seharusnya menjadi satu hal yang bisa menjadi satu hal yang output yang akan positif. Nah, pada saat terjadi kemarin, ya kita lihatlah, kami itu tadi ya, saya bilang kita tidak bisa melarang orang untuk beli kendaraan, dan kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah untuk memberikan kemudahan orang memiliki kendaraan. Namun menurut saya pemerintah ini wajib membatasi dan memberikan menegakkan regulasi supaya orang itu tepat menggunakan alat itu. Nah, ini yang terjadi kan. Ya, sorry. Kita lihat berapa kali kejadian di jalan tol. Maaf ya. Ini kalau saya sedikit agak mengerucut ya. Dari 10 kejadian saya bisa pastikan 8 itu LCGC, Pak. Betul. Benar ya? Betul. Pak Haryadi juga angkutan barang juga sering menjadi korban ditabrak dari belakang. Itu karena apa? Kompetensi. Karena banyak pemula. Yes. Driver pemula juga. Jadi dia belum bisa mengukur kemampuan dia untuk mengemudikan di jalan tol dan lurus. Karena mengemudi di jalan lurus 2 jam langsung itu titik lelahnya lebih cepat, Bapak, ketimbang jalan belok-belok atau jalan biasa. Nah, itu saya bilang tadi, antara yang diinginkan dan yang dibutuhkan tadi. Iya. Itu Jadi Pak. harus bisa membedakan ya mana kebutuhan, mana keinginan ya. Betul. Jadi kalau pribadi itu udah larinya Privat ya ya. privasi kan. Keinginan. Jadi berani bayar mahal harusnya kan. Keinginan. Yes. Iya kan? Yes, itu Iya maksud kan? saya, Pak. Iya. Oke Pak Haryadi, barangkali apa ada yang diobrolkan terakhir? Ya. Titik poinnya? Dengan adanya jalan tol itu kan tadi seperti yang Pak Sandi bilang, sebetulnya kita operator bus, truk pun juga salah prediksi, Pak. Masalah prediksinya. Kalau bus ditumpangin angkutan pribadi menjadi angkutan umum. Ya. Kalau truk sekarang juga karena mahalnya sehingga logistik kita saat ini pun banyak yang tidak menggunakan jalan tol. Banyak itu. Banyak. Sekarang Jakarta Surabaya saja untuk truk golongan 5 itu bisa 1.400.000, Pak. Golongan 5 1 juta. Ya. Jadi itu kan kalau kita bagi per ton jadi berapa gitu. Cost-nya yang harus ditambah. Sementara pandemi begini. Jadi bisa kita lihat jalan tol itu hampir nggak ada truk yang lewat. Mulai dari Cipali ke sana. Mereka hanya melintas sampai Cikampek. Terus jalan pinggir. Jadi kesimpulannya intinya gini Pak. Jadi pemerintah pusat ya melalui pengusaha BPTJ ya, Badan Pengusahaan Jalan Tol, BPJT ya. Ya. Nah ini mengembalikan lah ya. Ya. Tarifnya tadi dari 1 ke 5, 5 ke 1 kan gitu ya. Dan juga mengembalikan fungsi jalan tol sebagai jalan umum yang digunakan kendaraan umum. Ya. Sebetulnya mayoritasnya kan ke situ, Pak. Ya. Gitu, Bu. Yang pribadi boleh lewat. Gitu. Tapi ya dengan Ya. konsekuensi ya pribadi, privat. Terakhir Pak Sani gimana Pak Sani? Ya, jadi saya sepakat tadi yang Pak Haryadi sampaikan. Kembali lagi kan, kalau masyarakat ini bisa memahami dan pemerintah bisa mengkondisikan atau mengakomodir dengan baik, fungsi jalan tol ini kan jelas Pak, jalan bebas hambatan, Ya. bukan jalan penuh hambatan. Penuh hambatan. Jadi kalau kos perawatan itu tinggi, biaya investasi juga besar. Ya. Return of investment-nya kan bisa dihitung benar-benar oleh pengguna yang terbanyak sebenarnya. Ya. Nah, jadi kalau bisa pemerintah bisa mengakomodir satu untuk kita sebagai sebagai angkutan massal baik barang dan orang itu bisa mendapat satu perlakuan khusus ya dengan golongan angkutan umum. Terus untuk kendaraan pribadi karena mereka lebih private dan itu tadi
karena mereka punya kebutuhan, harusnya mereka berani dan sepakat kalau mereka harus spend lebih. Lebih, Nah, ya. jadi Iya. selayaknya memang sudah dibikin golongan angkutan umum dan pribadi itu ya, kalau yang beliau sampaikan tadi ya mungkin kalau yang cara gampangnya kira-kira ya dibalik aja. Dibalik aja. Kendaraan pribadi ini bayar di golongan 5, yang kita di golongan 1 Satu. semua kan Ya. gitu. Oke teman-teman, baik, mudah-mudahan curhatan teman-teman ini dapat didengar oleh pemerintah. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.